Baik, terima kasih anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pembelajarannya ya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai logaritma. Sebelumnya, dari materi logaritma, kalian sudah paham atau belum? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Hari ini insya Allah kita latihan ya. Kita latihan sedikit, nanti kalau ada waktu kita masuk ke materi baru, materi selanjutnya. Ini saya menggunakan modul referensi lain ya, tapi pada dasarnya sama, saya mengikuti kurikulum yang ada di pemerintah ya. Kemudian buku yang digunakan kalau di pondok pesantren ini ya, nanti kita menggunakan buku ini juga ya, untuk belajar materi baru ini. Kalian punya buku ini kan? Semuanya? Enggak, Kak. Enggak. Karena ini. Nanti saya share di classroom ya, kalau gitu. Untuk kalian menggunakan buku referensinya yang mana? Kalau dari pondok PJJ. Buku ini ya. Ini saya dapat dari pondok. Oke, kita bahas ya. Mengenai materi logaritma kemarin sudah belajar beberapa sifatnya ya. Ada 11 untuk sifat logaritma sendiri. Nah, sekarang kita latihan. Dari 11 sifat ini kalian ada yang ditanyakan nggak? Sudah paham belum? Kalau misalkan belum paham bilang ya, tanyakan langsung. Baik, Kak. Oke. Kita latihan soal. Ini ada beberapa soal ya. Coba kita kerjakan nih. Nomor 5 bagaimana? Nomor 1 kemarin sudah dibahas ya. Oh, nomor 5 kan ditanya, diketahui ya di soal. Ini ada 2 log 3 sama dengan P. Sementara untuk 2 log 5 sama dengan Q. Berarti nilai 2 log 45 itu berapa hasilnya? Ini kita bisa kerjakan menggunakan prinsip sifat logaritma yang sudah kita pelajari sebelumnya. Karena sebelumnya kita tahu kalau misalkan sifat A log B itu sama dengan log B ya. Ini log B per log A ya, sifatnya itu. Kemudian kita tahu lagi ada rumus, ada sifat di mana A log B dikali C artinya yaitu A log B ditambah A log C. Terusnya seperti itu kan sifatnya kan. Nah, sementara di soal kita diketahui ada 2 log 3 sama dengan P dan 2 log 5 sama dengan Q. Gitu. Berarti nilai 2 log 45 itu berapa sih? Kalau kita tahu nilai dari P dan Q-nya seperti ini. Nah, untuk mengetahuinya, ini kita bisa menggunakan operasikan terlebih dahulu yang 2 log 45-nya. Baru nanti kita substitusikan si P dan Q-nya. Jadi, ini kan 2 log 45 itu perkalian dari berapa kali berapa faktornya? 9 dikali 5, ya. 9 dikali 5, ya kan? Nah, di sini, tadi kan kita punya ini ya, sifat ini ya. A log 4, A log B sama dengan log B per log A. Jadi, untuk si 2 log 45 ini kita bisa tulis jadi log 45 per log 2. Nanti di sini jadi 2 log 9 dikali 5 per log 2. Paham nggak? Di sini bisa dipahami nggak?
Kalau kalian Kak, kurang Kak, kurang paham, kayak gini ya. kurang paham Kak. Kurang pahamnya di mana? Bagian mana? Kalau sifatnya kalian sudah tahu kan? Kemarin kan sudah belajar ya beberapa sifat logaritma itu. Ada 11 ya. Nah, dua ini merupakan salah satu dari sifat logaritma yang ini. Kenapa kita menggunakan ini? Karena kita ditanyanya 2 log 45. Tuh. Kita tahu 2 log 45 itu kan apa sih? Kita kan punya log ya, bentar. Dengan kita punya sifat A log B, ini artinya log B per log A. Sifatnya itu kan. Kemudian kita juga punya sifat di mana A log B dikali C itu artinya ketika perkalian maka dijumlahkan. Jadi A log B ditambah A log C. Gitu kan. Nah, sementara kalau kita lihat di sini, ini kita diketahui nilai P-nya 2 log 3 sama dengan P, dan untuk nilai Q-nya 2 log 5. Gitu. Tapi di soal kita ditanyanya 2 log 45. Bagaimana cara pengoperasiannya? 2 log 45 itu. Nah, 2 log 45 ini kan dia mengikuti sifat yang pertama ini kan. Nih. Ini sifat yang ke-10, seingat saya. Ada di modul. Ya, sifat yang ke-10 dia. Kak, Ya, mau nanya, ini yang sifat yang nomor berapa ya Kak? ini ada sifat-sifatnya ya. Ini sifat logaritma, lihat. Yang soal ini sifat nomor 4 bukan Kak? Oke, boleh ya. Nomor 4 ini A log X per A log Y ya. Ini kan kita ganti aja B sama A-nya. Kan nggak jadi pengaruh ya, karena dia sama aja. Atau bisa juga kalian menggunakan yang 1 per X log Y. Ini. Tapi kita menggunakan yang ininya ya. Itu makanya. Lagi yang ditanyakan. Ini ya. Nomor 5-nya ya. Nah, kita kan ditanyanya 2 log 45. Ya kan? Tadi kan kita udah punya sifat yang tadi ya. Yang keempat, di mana 2 log 45 sendiri, ini bisa kita tulis jadi log 45 per log 2. Gitu. Oke? Nah, setelah kita punya bentuk seperti itu, ini kita bisa operasikan si log 45-nya per log 2-nya. Ya. Jadi kalau kita operasikan log 45 per log 2, ini akan sama dengan log 45 itu kan artinya faktor perkalian dari log 9 dikali 5 ya per log 2. Di mana log 9? 9 itu hasil perkalian dari log 3 pangkat 2 dikali 5 per log 2. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa Kak? Ya. Kak pelan-pelan ya? Ya, pelan-pelan. Ini kan nanti akan sama dengan, ya. Lihat, di sini ada log 3 pangkat 2 dikali 5. Atau dengan kata lain, ini kita bisa pisah. Jadi, log 3 pangkat 2, karena perkalian, maka di sini jadi penjumlahan. Ya. Ditambah log 5 per log 2. Oke, gitu. Itu kan seperti ini nanti. Oke. Di mana ini kita bisa operasikan kembali. Ya. Ini kita bisa operasikan akan sama dengan log 3 pangkat 2. Tadi kan kita punya berarti di sini ini lognya log 2. Kita ikutin jadi 2 log 3 pangkat 2 ditambah 2 log 5 per 2 log 2. Nah,
ini bisa kita operasikan menggunakan beberapa sifat yang ada di logaritma. Ya, kita lihat, ini kan ada 3 pangkat 2. Nanti si 2 ini kan sebagai N, kita tahu. Ya. Dimana ini nanti kita bisa pindah ke depan, jadi hasilnya sama dengan, itu jadi, bentar. Oh iya, jangan lupa. Kita lihat di sini. Ini kan kita punya P. Ya, P-nya 2 log 3. Dia sudah sama ya. Ini sebagai P kan nantinya. Kita ganti bisa. Terus kita punya nilai Q-nya itu 2 log 5. Ini berarti ditambah Q. Jangan lupa, ini kan ada pangkat 2. Si N ini kita pangkatkan 2. Paham nggak sampai sini? Kita ganti. Ini kan udah dapat hasilnya ya. 2 log 3 pangkat 2 ditambah 2 log 5 per 2 log 2. Nah, nanti si 2 log 3 ini kan bentuknya sama seperti yang diketahui di soal. Bahwa 2 log 3 itu nilainya sama dengan P. Sementara untuk 2 log 5 nilainya itu sama dengan Q. Maka kita bisa substitusikan, kita ganti si 2 log 3-nya sebagai P. Jangan lupa, ini ada pangkat 2, maka si P-nya pangkat 2. Ditambah nilai Q, itu 2 log 5 dari sini ya, yang sudah diketahui di soal. Per 2 log 2 itu kan dia mengikuti A log A, di mana A log A itu nilainya 1. Sehingga ini kita bisa tulis menjadi 1. Gitu. Maka hasil akhirnya akan sama dengan P kuadrat ditambah Q. Jawabannya yang A. Sampai sini bisa dipahami nggak? Kak, sebentar Kak, mau nanya. Silahkan. Tadi yang per 2 log 2, itu 2 yang kecilnya itu dari mana Kak? Ini. Ya. Per Iya, 2 betul. log 2. 2 log 2-nya dari mana? Ya. Itu maksudnya yang angka kecilnya yang 2 yang Nih. pertama kan sebelumnya nggak ada. Ini. Kan kita lihat bawahnya. Bawahnya itu apa? Dia log terhadap 2 kan? Ya. Log terhadap 2 ini kan artinya dia awalnya ini kan 2 log 45. Maka kita masukkan kembali si 2-nya. Jadi 2 log 3, ngerti ya? 2 log 3 ditambah 2 log 5 per 2 log 2. Jadi awal mulai dari sini. Cuma kan pas ketika kita tulis ya, menggunakan sifat ini, bentuknya kan akan jadi seperti ini. Ya. Dimana nanti akan kita masukkan kembali si pangkat 2-nya ini ke posisi semula. Gitu. Jadi dasarnya dari si yang ini. Paham nggak? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Kak. Paham ya? Ini ya berarti. Oke, baik. Ada lagi? Pertama, kamu paham nggak? Oh, nih, yang lain. Jadi jawabannya P2 tambah Q ya Kak? Ya, P2 ditambah Q. Itu hasilnya. Ya, P2 ditambah Q. Jawabannya kayak gitu. Kalau di logaritma itu, dia soalnya bervariasi ya. Jadi kalian harus hati-hati. Karena dia nanti ada yang berkaitan dengan sifat materi eksponen. Eksponen itu kan yang ada bentuk akar, perpangkatan, ya. Materi itu. Nanti akan berkaitan. Ya. Baik. Ini saya hapus ya. Silakan Kak. Baik, kita lanjutkan. Kalau misalkan, oke, di sini ada pertanyaan yang nomor 2. Ini ada 25 log 5 pangkat 2x sama dengan 8. Ini nanti kita mencari x kan? Ya. Ini kan 25. Log 5 pangkat 2x sama dengan 8. Artinya 25 ini kan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 log 5 pangkat 2x sama dengan 8. Kita mau mencari nilai x-nya berapa sih? Nah, 5 pangkat 2 ini kan kita menggunakan sifat yang di logaritma yang berapa nih? 2 atau 5 gitu, saya. Ini kan nanti jadi 1/2 5 log 5 pangkat 2x sama dengan 8. Di mana
nanti si pangkat 2x ini kita pindah ke depan jadi 2x dikali setengah 5 log 5 sama dengan 8. Dimana ini ketika kita kalikan jadi 2x per 2 dikali 5 log 5 itu nilainya 1 sama dengan 8. Ya kan? Ini kita pindah ruas jadi 2x sama dengan 8 dikali 2. X-nya nilainya sama dengan 16 per 2 atau 8. Kayak gitu. Yang D jawabannya. Arti nggak sama sini? Nah, kalau yang nomor 7. Nomor 7 ini sama ya, kayak nomor 5 pengerjaannya. Berarti bagaimana dia? Nomor 7. Kita tahu kalau di nomor 7 itu nilai P-nya sama dengan 6 log 5. I-nya sama dengan 5 log 4. Kalau kita ditanya 150 log 4 itu berapa nilainya? Ya, kalau kayak gini, ini kita bisa tulis kalau 150 log 4 ya, ini menjadi sama dengan log 4 per log 150 nantinya. Ya, dimana log 150 itu kita bisa sederhanakan bentuknya menjadi perkalian berapa? 25 dikali 6 ya. Ini artinya sama dengan log 4 per log 25 dikali 6. Gitu. 5 kali 6 kan sama aja kayak 150 kan? Dimana nanti untuk log 4 per 25 itu perpangkatan dari 5 pangkat 2. Sehingga kita punya log 5 pangkat 2 dikali 6. Kayak gitu. Ya. Ini kita bisa operasikan kembali. Nanti akan sama dengan log 4 per log 5 pangkat 2 itu kan artinya penjumlahan ya ketika dikalikan dengan 6. Berarti ini log 5 pangkat 2 ditambah log 6. Itu. Oke. Nah, di mana nanti ini kita bisa tulis pangkatnya menjadi 5 log 4 ya per 5 log 5 pangkat 2 ditambah 5 log 6. Kenapa pangkatnya jadi 5? Kenapa nggak 150? Karena kita mengikuti nilai yang ada di sini. Ya. Kan harus sama aja. Ambil yang terkecil ya, kalau dia bentuknya dalam ratusan seperti itu. Ya. Bisa dipahami nggak sampai sini? Ini nanti kita bisa operasikan kembali ya. Kita operasikan kembali, di mana nanti 5 log 4 itu, kalau kita lihat, dia kan sesuai dengan yang diketahui, yaitu sikinya. Ya, berarti ini kita bisa substitusikan, kita ganti aja 5 log 4 itu sebagai Ki, ya, yang ini. Jadi Ki per 5 log 5 pangkat 2. 5 log 5 pangkat 2 itu kan artinya si 2-nya nanti 2 dikali 5 log 5 ditambah. Nah, 5 log 6 itu artinya apa? Kebalikannya kan, kebalikan dari si P. Gitu. Kalau kebalikan dari P, kita jadi punya 1 per P. Di mana nilai 1 per P itu sama dengan 5 log 6. Ya, jadi ini kita bisa tulis jadi 1 per P. Mana untuk nilai Q-nya, jadi Q per 2 dikali 1. 5 log 5 itu kan nilainya 1. Jadi 2 ditambah 1 per P. Nanti ini kan 1 per P ya. Ini kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya. Masing-masing. Sehingga ini kita punya akan sama dengan, ya, ini akan sama dengan I per
2P ditambah 1 per P. Kayak gitu. Nah, ini belum selesai ya. Q per 2P ditambah 1 per P ini kita bisa balik. Ini jadi pembagian, jadi perkalian, jadi dibalik tandanya. Jadi sama dengan ini Q per 1 kita kalikan terhadap P per 2P plus 1. Maka hasil akhirnya akan sama dengan P dikali Q per 2P ditambah 1. Ini hasilnya. Berarti untuk nomor 7 itu jawabannya yang mana nih? Oh, yang C ya jawabannya. Bisa dipahami nggak sampai sini? Ada yang ditanyakan nggak? Oh, ada yang ditanyakan silakan. Bingungnya di mana? Nggak ada, Kak. Ada ya? Oke, paham berarti. Baik, kita lanjutkan. Kalian mau cobain nomor berapa? Coba di antara nomor ini, yang mau dibahas yang nomor berapa terlebih dahulu? Nomor 8, 9, 10, 11, 14, 15, atau 16? Masih dinyalakan. Ini saya hapus ya. Baik, kalau kita nomor 8. Nomor 8 deh. Lihat di situ. 8 itu kan nilai dari 60. Ini kan 3 log 64 kita kalikan terhadap akar 2 log 36 per 9 log 6. Ya, bagaimana cara pengoperasiannya? Jangan lupa, ini ada di materi eksponen, dia berkaitan ya. Dimana nanti 3 log 64 ini ya kita bisa tulis kan 3 log 64 dikali akar 2 log 36, berapa sih dia nilainya? Ini akan sama dengan 3 log 64 itu perkalian dari hasil berapa pangkat berapa dia? 2 pangkat berapa? 8 perkali 8 kali 8. 8 pangkat 2. Oke, kan ada 8 pangkat 2. Nah, kita ambil paling kecil ini kan bisa juga 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu kan hasilnya berapa? Kita ambilnya dari bilangan prima ya, untuk perpangkatan. Jangan lupa di eksponen itu kan perpangkatan itu kita ambilnya angka kembarnya yang dari bilangan prima. Sehingga 2 pangkat 6 itu artinya kan apa? 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 6 kali ya. Di mana ini hasilnya akan sama dengan 64. Gitu. Sehingga kita bisa tulis jadi 2 pangkat 6 agar lebih mudah pengoperasiannya. Jadi kita ambil angka yang paling kecil. Oke. Ini dikali dengan akar 2 itu kalau di eksponen, materi eksponen ya, ini kan berlaku seperti ini. Berlaku sifat ini kan, di mana A pangkat 1 per P ini artinya sama dengan akar A pangkat 1 di sini P. Ini juga sama. Maka ketika kita punya akar 2, kita ubah ke dalam pecahan biasa, jadi 2 pangkat 1 per 2. Gitu. Karena kan di sini kan kalau misalnya akar itu kan berarti dia kan kalian dari 2. Ya. Sehingga kita bisa tulis dari 2 pangkat 1 per 2 log 36 itu hasil perpangkatan dari 6 pangkat 2. Ya. Nah, 9 log 6. 9 itu hasil dari 3 pangkat 2. Gitu kan.
log 6. Kayak gitu. Gimana 3 log 2 pangkat 6 dikali log 6 pangkat 2, ini kita bisa operasikan. Ya. 6-nya, ini kita bisa pindah ke depan, jadi 6 dikali 3 log 2 dikali, nah ini, lihat, ini kan ada 2 pangkat 1/2. 1/2-nya kita pindah ya. Jadi ini kan 2, 1/2. Ini kan perpangkatan ya. Log 6 pangkat 2. Maka kita bisa tulis jadi 2, si 6-nya ini ya. 6 kita pindah ke depan jadi 2 dikali 1/1/2. Dikali log 6. Sampai sini bisa dipahami? Nah, ini menggunakan sifat yang kedua sama kelima. Coba lihat lagi sifat-sifatnya. Ayo, Rara. Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ini kan nantinya jadi 6 dikali 3 log 2, ya, dikali, gitu. Ini 2 kali, ini kan 1/1/2. Jadi kita balik ya, 2/1. Dimana dikali log 6. Nanti dapat hasilnya sama dengan 6. 3 log 2 dikali 4 log 6. Ini ada 6, ini ada 4. Kalau kita kalikan berarti 6 dikali 4, 24. Ya. Dikali 3 log 2, log 6. Jangan lupa nih, tadi apa pernya belum dimasukin ya. Ini juga ada pernya masing-masing. Ini per 3 pangkat 2 log 6. Ini juga sama, ini ada per 3 pangkat 2 log 6. Ini juga 3 pangkat 2-nya kita belum operasikan ya. Sehingga untuk 3 pangkat 2 log 6, ini nanti kita bisa tulis akan sama dengan, ya, ini akan sama dengan 24 3 log 6 per, lihat di sini, ini ada 3 pangkat 2, si 2-nya ini kita bisa pindah ke depan, ya, jadi 1/n atau 1/2, n-nya kan 2, 1/2 3 log 6. Oke, nah ini kita punya, di sini ada 3 log 6, ini juga ada 3 log 6, ini artinya kita bisa coret ya, habis. Jadi sisanya 24/1/2 atau sama dengan 24 dikali 2/1, hasilnya 48. Itu jawabannya ya. Nanti. Di sini ada yang ditanyakan nggak? Saya kamu nanya. Silakan. Itu 1/1/2 tuh cara ngitungnya gimana, Kak? Saya bingung. Dulu SD saya nggak diajarin sebanyak itu. 1/1/, ini kan dari sifat yang logaritma yang ini. Bentar. Ini ya, kita lihat di sifat kelima. Kita kan kalau misalkan punya, ini kan awalnya ini kan 2 pangkat 1/2 log 6 pangkat 2, itu kan. Ya, kalau kita mengikuti sifat yang kelima, di mana x pangkat log y ini akan sama dengan 1/n. Artinya si 1/2 di sini ini sebagai n kan. Di mana ini akan sama dengan 1/n, ya kan? N-nya kita ganti jadi 1/2. Jadi 1/2, kayak gitu. 1/2 log 6 pangkat 2. Ya. Nah, kita lihat kenapa jadi 2/1. Ini kan kalau misalkan ada pembagian terus terhadap pembagian lagi.
maka syaratnya si pembagian yang di bawah kita ganti jadi perkalian, tapi dengan syarat dia diganti. Dibalik, ya. Jadi 1 dikali 2/1. Log 6 pangkat 2. Gitu, ya. Ini nanti akan sama dengan berapa? Ini kan 1 dikali 2, 2/1. Atau kita bisa tulis jadi 2. Ya nggak? 2 log 6 pangkat 2. Baru nanti kita operasikan si 6 pangkat 2-nya. 2-nya kita pindah ke depan. Ya, kalau kita pindah ke depan, jadi hasilnya ini akan sama dengan apa nih? Ini akan sama dengan 2 log 6 pangkat 2 kan? Ini akan sama dengan si 2-nya. Kalau kita mengikuti sifat yang kedua, ya, yang di sini nih. Ini kan kita ganti. Kita pindah ke depan. Jadi 2 dikali 2 log 6 atau 4 log 6. Bisa dimengerti nggak sampai sini? Paham nggak dapatnya dari mana? Sama halnya ketika kamu misalkan punya di sini 1/5/8. Nah, ini gimana cara pengoperasiannya? Ini berarti sama dengan ini 1. 5/8 kan punyanya ini. Nah, kita kalikan 1 dikali dibalik. Karena dia tadinya pembagian terhadap pembagian, kita ubah jadi perkalian dengan syarat dibalik angkanya. Jadi 8/5. Ini sama dengan 8/5. Hasil kayak gitu. Ya, paham nggak? Yang lain? Insya Allah, Kak. Makasih. Ya, Insya Allah, Kak, paham. oke, sama-sama. Yang lain? Yang lain paham? Insya Allah, Kak. Insya Allah paham ya. Oke. Ini siapa sih? Oke, beberapa sudah paham. Sekarang kita latihan lagi. Dalam bentuk yang lain ya. Kalau tadi kan kita udah coba yang, nah kalau misalkan dalam bentuk yang seperti ini gimana? Akar-akar persamaan. Nomor 10. Akar-akar persamaan itu berapa dia? Akar-akar persamaan kan kita tahu ya. Gimana? Nanti kita bisa tulis untuk nomor 10. Ini kita punya 4 dia kita punya 4 ya. 4 log 2x pangkat 2 kita kurang dengan 3x plus 7. Ya. Ini sama dengan 2. Nah, kita diminta untuk mencari x1 dan x2-nya nilainya berapa sih? Yang dimana nanti kita diminta untuk mencari 4 dikali x1 dikali x2. Ini kita bisa menghitung dengan cara ini akan sama dengan 4 log 2x pangkat 2 ini kan artinya di sini dia sama dengan 2 ya. Ini kita bisa tulis jadi 4 log 2x2 x pangkat 2 min 3x plus 7 akan sama dengan 4 log 4 pangkat 2. Ya. Bisa dipahami nggak sampai sini? Kenapa jadi 4 log 4 pangkat 2? Karena kita mau menyamakan logaritmanya terlebih dahulu, sehingga nanti kita bisa ambil persamaannya saja yang kayak gini, ya. Jadi kita samakan jadi 4 log 4. Kenapa nggak 5 log 5, 6 log 6? Karena kebetulan sebelahnya di sini 4 log, ya. Jadi kita mengikuti masing-masing ruas kanan dan ruas kiri juga sama. Sehingga kita punya di sini sama dengan, ya, ketika kita sudah punya sama-sama ada logaritma nih, ya kan, ini kita bisa coret nantinya, ya.
Ini hasilnya akan sama dengan 2x kuadrat min 3x ditambah 7 akan sama dengan 4 pangkat 2. Di mana ini 2x sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 7 akan sama dengan 4 pangkat 2 itu 16. 16-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri, jadi 2x kuadrat min 3x ditambah 7. Karena dia positif, dipindah ruas jadi negatif. Jadi min 16 sama dengan 0. Gitu ya. Min 16 sama dengan 0. Sehingga kita punya di sini 2x kuadrat min 3x ditambah berapa ini? 7 dikurang 16. Berarti hasilnya jadi min 9 ya. Ini jadi min 9 sama dengan 0. Nah, kalau kita sudah punya faktor seperti ini kita buat faktor ya. Ini kita kan punya persamaan 2x kuadrat min 3x min 9. Kita buat faktornya. Faktornya yang mana? Ini kan 2x ya. Berarti di sini salah satunya ada yang 2x, ini terhadap x. 9 itu faktor perkalian berapa dengan berapa? 3 dengan 3 kan? Ya. Ketika 3 dengan 3, maka kita bisa tulis di sini. Jadi di sini 3, di sini 3. Nah, kita lihat tandanya minus atau plus. Kita lihat di sini tandanya minus. Ya, ketika minus berarti di sini ada yang plus, di sini ada yang minus. Ini sama dengan 0. Mana nanti kita punya untuk x1-nya ini akan sama dengan negatif 3/2. Dari mana negatif 3/2? Dari sini. Ya, ini kalau kita operasikan, yang ini kalau kita operasikan, ini kan jadi 2x plus 3 sama dengan 0. Di mana 2x sama dengan positif, kita pindah ruas ke sebelah kiri, ke sebelah kanan jadi negatif 3. Di mana x-nya sama dengan negatif 3/2. Ini untuk x1-nya. Ya. Sekarang kita punya faktor di mana? Di sini x min 3. X min 3 itu sama dengan 0, di mana untuk x2-nya sama dengan, karena negatif 3, kita pindah ruas ke sebelah kanan jadi positif, jadi 3. Jadi untuk x2-nya sama dengan 3. Oke, kita udah dapat faktor dari x1 sama x2-nya. Sekarang yang ditanya di soal itu 4 dikali x1 dikali x2. Ya. 4 dikali x1 dikali x2. Hasilnya berapa? Ya udah, kita masukin aja. X1-nya tadi nilainya negatif 3/2. Ya, sehingga kita bisa masukkan 4 dikali negatif 3/2, kita kalikan terhadap X2-nya. X2-nya itu 3 nilainya. Udah deh, ini kita hitung jadi berapa nih? 4 dikali negatif 3 itu negatif 12/2 dikali 3. Dapatlah negatif 6 dikali 3, hasilnya negatif 18. Jawabannya yang B. Kalau kalian ketemu soal yang berkaitan dengan logaritma, namun dia itu dalam bentuk persamaan, cara pengoperasiannya seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Bisa dimengerti ya, kalau untuk persamaan seperti itu. Kalau Kak. Oke. Lanjut ya. Ini juga sama seperti kayak nomor 15. Ya. Di nomor 15 ini kan kita punya x pangkat 2 min 6x plus 14 log x min 3 akan sama dengan pangkat 4x kuadrat min 4x plus 1 logaritma dari x kuadrat min 6x plus 9. Bagaimana cara pengoperasiannya ketika kita diminta untuk mencari nilai x? Ya, ketika kita diminta untuk mencari nilai x. Ini sama seperti soal yang nomor 10 cara pengerjaannya. Ini saya hapus ya. Silakan. Kita punya di sini x kuadrat min 6x plus 14 ya. Log, ini nomor 15 ya. Log
X min 3 ini akan sama dengan pangkat dari 4X kuadrat min 4X plus 1 log dari X kuadrat min 6X plus 9. Ya, kita diminta untuk mencari nilai X-nya saja, berapa dia. Nah, kalau kita punya bentuk seperti ini kita bisa operasikan sama dengan, ya, pangkatnya masih tetap dia. X kuadrat min 6X plus 14 log dari X min 3 ini akan sama dengan, nah kita lihat persamaan yang sebelahnya yang ini. 4X kuadrat min 4X plus 1, dia faktor dari berapa kali berapa sih? Yang berarti di sini salah satunya di sini 2X, ini 2X. Kita lihat di sini min sama plus. Ya, kalau ada di tanda min, berarti kalau di sininya minus, di sininya plus. Ya, ini berarti tandanya negatif, di sini negatif. Ini masing-masing sama-sama 1, ini 1. Dan di sini 1. Oke. Jadi, ketika kita coba, kalau misalkan kita mau cek, benar nggak sih dia? 2X dikali 2X itu kan 4X kuadrat. 2X kita kalikan min 1, min 2X. Min 1 kita kalikan dengan 2X, jadi min 2X. Min 1 kita kalikan min 1, hasilnya plus 1. Dimana hasil akhirnya 4X kuadrat, min 4X plus 1. Sesuai ya, dia sama ya, sama persamaan ini. Oke, sehingga kita tahu hasil dari faktor persamaan ini yaitu 2X min 1 kuadrat. Ya, ini kita bisa tulis jadi 2X min 1 kuadrat log dari X min 3 pangkat 2. Kenapa X min 3 pangkat 2? Sama halnya untuk X kuadrat min 6X plus 9 itu, dia merupakan faktor dari di sini X, karena awalannya dia X kuadrat ya. Kemudian di sini 9 kan? 9 itu kan faktor kalian dari 3 sama 3. Ketika di sini tandanya positif, di sini negatif, berarti ini kita bisa tulis jadi ini negatif, ini negatif. Di mana nanti negatif kali negatif positif hasilnya. Kalau kamu mau cek lagi, cek ulang, coba aja kalikan X dikali X, X kuadrat, ya kan? X dikali min 3, min 3X. Min 3 dikali X, min 3X juga. Min 3 dikali min 3 jadi plus 9. Hasil akhirnya X kuadrat min 6X plus 9. Sama dia, sesuai sama persamaan yang ini. Sehingga nanti kita bisa tulis di sini jadi X min 3 pangkat 2. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa dipahami nggak? Nanti akan sama dengan ya, X kuadrat min 6X plus 14 log dari X min 3 sama dengan pangkat dari 2X min 1 log X min 3 sisanya. Ya, kenapa? Karena ini ada sama-sama pangkat 2, ini kita bisa coret masing-masing. Jadi sisanya seperti ini. Di mana nanti ini akan sama dengan, karena kita sudah sama ya, dia sejenis perpangkatannya, ya kan pangkat 1 semua ini, terus yang ini, ya. Sehingga kita bisa tulis, ambil persamaannya saja. Gitu. Ambil persamaannya saja. Ini kan udah log X min 3, di sini juga sama, log X min 3. Sehingga kita bisa coret, sisa ambil persamaannya, yaitu di mana X kuadrat min 6X ditambah 14 sama dengan 2X min 1. Ya, ini sama dengan, ya ini kita ambil dari pangkatnya. Karena log X min 3 sama dengan log X 3 ini sama, sudah sejenis kita coret. Sehingga kita punya peroleh hasilnya seperti ini. Ini kita operasikan lagi sampai kita mendapatkan nilai X-nya. Ya, dimana untuk X kuadrat min 6X, si 2X di sini kita pindah ke luas kiri. Jadi tandanya nanti negatif, ya kan?
Jadi, min 2x plus 14. Ini juga sama, sin negatif 1 kita pindah ruas ke sebelah kiri, jadi positif 1. Karena sebelumnya tadinya negatif, kita pindah jadi positif. Sama dengan 0. Gitu. Dapatlah hasilnya di sini, x pangkat 2. Ya, negatif 6x sama negatif 2x itu hasilnya negatif 8x. 14 ditambah 1 sama dengan 15 sama dengan 0. Nah, kalau kita sudah punya bentuk seperti ini, ya, ini kalian bisa tulis dalam bentuk perfaktoran. Di mana faktor dari persamaan tersebut? Di sini kan ada x, di sini ada x. Nah, kita lihat, 15 itu faktor berapa kali berapa? 15 itu kan faktor dari 5 dikali 3. Ya. Berarti kita bisa tulis di sini 5, di sini 3. Nah, kita lihat tandanya apa di sini? Oh, di sininya positif, di sininya negatif. Berarti kedua-duanya karena di sini positif, ini harus negatif, di sini negatif. Dapatlah hasilnya di mana untuk X1 ini X min 5 sama dengan 0 atau X1 sama dengan 5. Dan juga sama, X min 3 sama dengan 0 atau X2-nya sama dengan 3. Jika kita sudah punya untuk X1-nya sama dengan 5 dan X2-nya sama dengan 3, nah ini kita bisa cari X-nya itu berarti dia memenuhi apa? Ya udah, X-nya itu 3 atau 5 kan? Ya nggak? Syaratnya di sini apa? Syaratnya itu kan ketika si X-nya X min 3 lebih besar dari 0, nah, berarti himpunan yang besarnya itu adalah 5. Ngerti nggak sampai sini? Kalian ngerti ya? Kalau nggak ngerti, di mana? Ini sama ya, kayak nomor 10. Coba jelasin, Ya, coba jelasin ulang lagi, Kak. Terus agak sedikit pelan lagi. oke, itu sudah. Menurut saya sudah sangat-sangat pelan ya, tapi mungkin ya udah. Yuk. Dari mana? Dari awal. Jadi, Kak. Aduh, Kenapa, Olivia? Ya nggak apa nih. Kan awalnya kita punya persamaan ini kan? Ya, sorry, salah saya. Ini kan, nomor 15. Nih, ya persamaannya. Nah, kita diminta untuk mencari nilai X-nya. Ya, kita mencari nilai X. Nah, kita bisa jabarkan seperti ini nantinya. Ya, di mana nanti yang kita tujuannya itu ini kan siloknya beda sama yang ini. Nah, kita ubah dulu jadi sama. Biar jadi sama gimana? Ya udah kita cari pemfaktoran dari si 4x kuadrat min 4x plus 1 itu, ya. Atau pemfaktorannya itu dari sini. Gitu, ya kan? Kemudian ini log x kuadrat min 6x plus 9. Ya. Ini pemfaktoran dari sini. Ini udah dijabarin. Ya, penjabarannya. Sehingga nanti ini kan kita punya 2x min 1 pangkat 2 sebagai faktor dari si 4x kuadrat min 4x plus 1. Gitu kan, kita tulis di sini. Terus logaritma dari ini juga sama ya. Tadi kita sudah jabarkan, yaitu pemfaktoran dari x min 3 pangkat 2. Sehingga kita bisa tulis x min 3 pangkat 2. Nah, ini masing-masing ada pangkat 2, ya kan? Ketika masing-masing ini ada pangkat 2, duanya kita coret. Biar lebih sederhana, karena kita tujuannya mau menyamakan si logaritmanya terlebih dahulu, agar kita bisa ambil persamaannya. Oke. Nanti setelah itu, dapatlah bentuknya seperti ini kan, 2x min 1 log dari x min 3. Ketika sudah sama logaritmanya, ini kita bisa coret logaritmanya masing-masing. Ya, yang kita ambil apanya? Yang kita ambil hanya persamaannya aja, yang pangkat ini nih. Karena kan kita tujuannya mencari x. Dapatlah di sini x kuadrat min 6x plus 14 sama dengan
2x min 1. Dari sini 2x min 1-nya. Ini kita operasikan menggunakan sistem aljabar, di mana variabel terhadap variabel dan konstanta terhadap konstanta. Oke, di mana 2x ini kita pindah ruas ke sebelah kiri, jadi negatif, karena di sini kan positif tandanya. Negatif 2x. Kemudian negatif 1 kita pindah ruas ke sebelah kiri, jadi positif. Ini jadi plus 1. Gitu. Nanti dapat hasilnya x kuadrat min 8x plus 15 sama dengan 0. Oke, ketika sudah punya bentuk seperti ini, nanti kalian buat faktor. Ya, faktornya itu dari berapa dengan berapa. Kita lihat, ini kan berarti ada x pangkat 2. Ini kan salah satu, ini ada x, ini ada x. Terus di sini 15. 15 itu berapa sih? 15 itu kan faktor perkalian dari 5 dikali 3. Maka kita bisa tulis di sini 5, di sini 3. Terus tandanya, lihat. Tandanya di sini negatif, di sini positif. Artinya ketika negatif kali negatif positif, dan negatif ditambah negatif, hasilnya jadi akan negatif. Sehingga ini masing-masing kita tulis negatif. Sudah punya seperti ini, barulah dimasukkan untuk menghitung x. Nah, dapat nih x 1-nya sama dengan 5, x 2-nya sama dengan 3. Gitu. Ya. Bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa, Kak, insya Allah. Paham ya? Ya, Kak. Ya, jadi kalian kalau menghitung logaritma tuh harus hati-hati, harus teliti. Ya. Baik. Ini saya hapus ya. Ntar recordnya saya upload di Classroom. Oke. Nah, dari materi, dari soal-soal ini, yang mana yang mau saya bahas? Nanti sisanya ada beberapa ya yang saya tugaskan untuk kalian latihan di rumah. Ayo, yang mana? Ini campuran ya, ada soal buat tes perguruan tinggi juga. Dari soal ini deh. Nih, nomor 19. Nomor 19 juga dia lumayan ya, sering. Itu juga sama kayak yang sebelum-sebelumnya sudah saya bahas. Mana ini kan nanti kita bisa buat. Ini kan kita punya ya. A sama dengan 9 log dari akar 16. Akar 3 dari 16 ya. Dan kita tahu nilai B-nya itu sama dengan 2 log 1/3. Yang ditanya apa? Yang ditanya nilai A dikali B itu berapa sih? Ya, ketika kita ditanya A dikali B, ini kan artinya apa? Artinya 9 log dari akar 3 dari 16 kita kali terhadap 2 log 1/3. Karena si B-nya 2 log 1/3. Nah, ini nanti kita bisa operasikan. Ya, di mana A dikali B sama dengan 9 itu pangkatnya dari 3 pangkat 2 kan hasilnya. 3 pangkat 2 log. Nah, akar 16 kalau di eksponen ini kan akar 16 itu kan hasil dari akar 3 dari 2 pangkat 4. Ya, 2 pangkat 4 kan 16. Dikali. Ini berapa? 2 log. Nah, 1/3 kalau di eksponen kita bisa ubah jadi bilangan negatif, di mana jadi 3 pangkat negatif 1. Oke, sehingga kita bisa tulis di sini 3 pangkat negatif 1. Ini akan sama dengan, kita lihat di sini pangkatnya 2 sebagai n-nya. Kalau kita menggunakan prinsip logaritma, kita bisa tulis jadinya 2/3. Ya, atau enggak gini deh. Ini kan akan sama dengan 2. Ya, ubah dulu pangkatnya gini deh. Biar gampang. Ini kan masih ada akar ya. Ini akarnya kita hilangkan terlebih dahulu, biar kalian mudah menghitungnya. Ini kan jadi 3 pangkat 2
log dari, nah, si akar 3 dari 2 pangkat 4 itu kan dia sama dengan mengikuti sifat yang di eksponen tuh A pangkat P per Q, di mana A pangkat P per Q itu kita bisa ubah dalam bentuk akar A pangkat P di sini Q. Nah, ini juga sama. Ketika kita punya bentuk akarnya, kita mau ubah ke dalam bentuk pecahan, ya, ini kita bisa tulis jadi 2 pangkat 4 per 3. Ya, 2 pangkat 4 per 3 dari sifat ini. Asal mulanya. Ini jadi dikali 2 pangkat 4 per 3 dikali 2 log 3 pangkat min 1. Kalau kita sudah punya bentuk seperti ini, nah ini kita operasikan. Si 2 ini kan dia sebagai N, ya. Di mana tadi syaratnya jadi 1 per N log Y, ya. Ini jadi 1 per 2, 3 log 2 pangkat 4 per 3. Kita kali terhadap 2 log 3 pangkat min 1. Oke. Nanti, ini kita operasikan. 3 log 2 pangkat 4 per 3. 4 per 3 ini kan sebagai N. Ya, dimana kalau kita mengikuti sifat yang kelima, ini kan jadi nantinya N dikali, sifat kedua ya, N dikali log Y. Ya, nanti ini kita bisa tulis jadi 4 per 3 kita kali dengan 1 per 2, ya, 3 log 2. Kita kali terhadap 2 log 3 pangkat negatif 1. Oke? Nanti akan sama dengan, ya, di sini akan sama dengan, berapa ini? 4 per 3 ya? Sorry. Ini dikali 1 per 2. Berarti. Ini jadi hasilnya 4 per 3 per 2, ya. Karena apa? Ini kan awalnya tadi 4 per 3 ini N kan? N dikali 1 per N, gitu. N dikali, ini kan bentuknya N dikali 1 per N. Atau dengan kata lain, N yang ini 4 per 3, N yang ini 2. Jadi 4 per 3 per 2, ya, dikali dengan 3 log 2, dikali dengan 2 log 3 pangkat min 1. 2 log 3 pangkat min 1. Gitu. Ini nanti sama dengan, berapa dia hasilnya? Ya udah, ini kan kita bisa operasikan. Di mana 4 per 3 kita kali dengan 2, ya. Atau ini dulu. Oh iya. Kita lihat. Belum pengoperasian dari si 4 per 3 per 2-nya. Kita lihat di sini. Ya. Ini kita punya sifat yang ke-11. Kita menggunakan sifat yang ke-11. Di mana 3 log 2 pangkat 2 log 3 pangkat min 1. Nih, yang ininya. Yang jadi habis. Nanti sisanya jadi 4 per 3 per 2, ya. 3 log 3 pangkat min 1. Gitu. Jadi 2 log 2 pangkat 2 log 3 min 1-nya, ya bagian yang ini kita hilangkan. Yang saya lingkari. Ya, ini kita hilangkan nih. Kita hilangkan dia. Dia mengikuti sifat logaritma yang ke-11. Oke. Sehingga nanti ini akan sama dengan, nah, si min 1-nya. Nanti kita bisa pindah ya. Ini kan jadi berapa? Ini kan kita bisa coret. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Atau dengan kata lain 2 per 3. Ini 3 log 3 pangkat min 1. Di mana min 1-nya kita pindah ke depan. Jadi hasilnya 2 per 3 dikali negatif 1, 3 log 3. 3 log 3 sendiri nilainya yaitu 1 kan. Berarti ini kita kali 1, maka hasilnya negatif 2 per 3.
Hasilnya berarti yang D. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Hmm? Tidak ada, Kak. Paham ya? Berarti paham ya? Oke. Oke, baik. Kayak gitu step by step-nya ya. Rara, Amira, kalian paham? Insya Allah, Kak. Paham ya? Oke, baik. Kita beberapa cara ya untuk menghitung operasian dalam logaritma. Ini nanti sisanya saya tugaskan untuk kalian ya, latihan. Ya, tadi kan udah dikerjain beberapa soal tuh, masih saja baru kalian coba, kalian hitung. Nanti saya kasih tugas nih. Ini kan ada beberapa soal tadi yang sudah dibahas. Nah, saya kasih tugas kalian. Ini nanti file saya kirim ya di Classroom. Kalian menghitung nomor 3. Ya. Ini nomor 3 kalian kerjakan. Kemudian nomor 6. Ya, 3, 6, 4 belum ya. Ini ya. Berarti nomor 4. 3, 4, sama 6. Terus satu lagi. Ini mana ya? Salah 11 deh. Ya, salah 11. Ya. Jadi tadi tugasnya apa? Nomor 3, 4, 6, dan 11. Ya. Ini kalian kerjakan. Nanti kalian kumpulkan di Classroom ya. Oh, sudah masuk Classroom kan? Nanti kalian Sudah, Kak. submit fotonya di sana. Oke? Itu tugasnya. Kirimnya ke Classroom. Ya, kirimnya ke Classroom. Ya. Nanti saya buat formatnya untuk kalian upload foto sama, entah itu kalian membuat foto atau PDF, gak apa-apa. Terserah ya. Yang penting hasil jawabannya di upload. Oke. Tugasnya nomor 3, 4, 6, sama 11. Ini file nanti saya kirim. Baik, untuk logaritma mungkin sampai sini ya. Ada lagi nggak kira-kira yang ingin ditanyakan? Masih mau dibahas nggak soalnya? Kalau udah nggak ada, saya mau lanjut ke bab selanjutnya. Ini ada hampir 50 soal. Kira-kira mana lagi yang mau dibahas? Sebelum kalian nanti coba-coba sendiri. Nilai maksimum juga ya, sama ya. Sama kayak yang sebelumnya. Ini kalau ada perperan. Tapi pada umumnya sih kalau misalkan di ujian ya, masih biasa sih nilai angkanya untuk angkanya. Kayak misalkan di sini 9 log 3 pangkat berapa nih, pangkat misalkan pangkat 6 kayak gitu. Terus kali dengan apa ya? Misalkan 5 log 5 pangkat 2 gitu, atau log 125 gitu. Terus dikurang, dibagi, misalkan dibagi dengan apa ya? 4 log 8 kayak gitu. Nah, biasanya kayak gini, masih kayak gini bentuk umumnya. Kalau misalkan di ujian sekolah. Kalau kayak gini, ini pengoperasiannya berarti kan kita menggunakan sifat beberapa algoritma ya. Ya, algoritma. Dimana 9 itu 3 pangkat 2 log dari 3 pangkat 6 dikali dengan 5 log 125 itu kan artinya 5 pangkat 3. Oke. Ini per 4 log 8. 4 itu sebagai 2 pangkat 2. Hasil dari 2 pangkat 2. Log dari 2 pangkat 3. 8 itu. Ya. Jadi kita bisa operasikan di mana nanti jadi 6 per 2. Ya. 6 per 2. 3 log 3. Kita kali dengan ini 5 log 5 pangkat 3. Ini per berapa? Per 2 pangkat
2 log 2 pangkat 3. Ini akan sama dengan 6 bagi 2, 3. Ya, 3 dikali 3 log 3 dikali. Si pangkat 3-nya kita pindah ke depan. Jadi apa? Jadi 1/3 bukan? Ya, jadi 1/3. Sorry. Jadi ini, jadi tadi mengikuti sifat keberapa? Aduh, oh, ini ya. Ini jadinya 3 dikali 3 ya. 3 log. Ini kan nanti 6 dibagi 2 itu nilainya 3. 3 dikali log 3. Jangan lupa, ini ya kita mau pindah ke depan. Jadi ini dikali 3. 3 log 3 dikali dengan 5 log 5 ya. Ini juga sama ya. Ini kita pindah ke depan. Jadi di sini 1/2 ya. 1/2 kita kali dengan 3. 3 dari sini. Ya, 3, 2 log 2. Di mana nanti hasilnya akan 9, 3 log 3. Ya, dikali 5 log 5 per 3/2 dikali 2 log 2. Ini kalau kita hitung, hasilnya jadi sama dengan ya, sama dengan 9 dikali 1 dikali 1 per 3/2 dikali 1. Karena kan 3 log 3 itu nilainya 1, 5 log 5, 1. 2 log 2 juga sama dengan 1. Ini jadi 9 per 3/2. Atau 9 dikali 2/3. Dicoret. Ini dicoret, ini dicoret. Ini saya 3. 3 dikali 2, 6 nilainya. Ini hasil akhirnya. Oh, biasanya masih seperti itu bentuknya. Ini gampang ya, untuk dioperasikan masih mudah. Ada lagi nggak yang ditanyakan sampai sini? Logaritma. Kalau sekiranya sudah paham, kita lanjut ke bab selanjutnya. Nanti ini sisanya buat kalian latihan. Ayo, ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak ada, Kak. Oke, nggak ada ya. Berarti nanti tugasnya itu yang tadi ya, nomor 3, 4, 6, sama 11. Kemudian nanti ada kuis juga ya. Kuisnya nanti insya Allah nggak banyak sih mengenai logaritma. Mengenai logaritma juga. Nanti saya kirim di Classroom juga. Buat kalian latihan. Oke. Kayak gini udah paham berarti ya untuk mengenai materi logaritma? Insya Allah udah, Kak. Insya Allah, Kak. Oke, baik, kita lanjut ke materi bab selanjutnya. Jadi di buku ini nanti kita membahas ya mengenai apa itu persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Ya, di bab selanjutnya kita membahas ini, di mana nanti ada persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Tujuannya apa dalam belajar ini? Untuk memahami di pertidaksamaan persamaan itu ada beberapa penyelesaian ya terhadap nilai mutlak, di mana nantinya ada yang punya satu solusi, tidak punya satu solusi, atau sama sekali nggak punya solusinya, solusi penyelesaiannya ya. Ya, jadi kalau di nilai mutlak itu ada yang namanya
kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu kan merupakan nilai mutlak, di mana nilai mutlaknya itu ada pertidaksamaan dan persamaan. Kalau pertidaksamaan, biasanya dia terhadap satu variabel, dan persamaan juga ada yang satu variabel. Di sini untuk penyelesaiannya sendiri, ada yang punya penyelesaian, ada yang cuma satu penyelesaian, ada yang punya banyak penyelesaian. Di sini kita akan bahas satu persatu ya. Oke. Nah, untuk pembelajarannya kita lihat di sini ada soal cerita. Ada soal cerita di mana untuk poin pertama kita lihat dia ada kegiatan. Kegiatan pramuka merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah. Suatu pasukan pramuka sedang belajar baris berbaris di lapangan sekolah pada hari Sabtu. Sebuah perintah dari pimpinan regu yaitu maju 4 langkah. Ya, maju 4 langkah sendiri ini artinya dia melaju ke depan kan. Kemudian di sini perintah, jika perintah pimpinan pasukan adalah mundur 3 langkah, maka si pasukan tersebut mundur sejauh 3 langkah. Artinya apa? Di sini dari sini saja kita sudah bisa melihat ya bahwa yang dinilai dari nilai mutlak ini yaitu besar nilainya, jumlah nilai dia melangkah dan mundurnya gitu. Oke, untuk cerita yang kedua sekarang. Untuk soal cerita yang kedua, kita lihat. Seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi diam, si anak melompat ke depan 2 langkah. Kemudian 3 langkah ke belakang. Dan dilanjutkan dengan 2 langkah ke depan. Kemudian 1 langkah ke belakang dan akhirnya 1 langkah lagi ke belakang. Nah, kalau misalkan dalam matematiknya, ya, sistem matematisnya, ini kita bisa tulis menggunakan bilangan apa? Garis bilangan ya. Kalau kita lihat tadi kan apa? Di sini ada penjelasannya. Dimana tadi dia kan mundur ke belakang 1 langkah. Ya, ke belakang dia 1 langkah, kemudian ke belakang lagi 1 langkah, baru majunya 2 langkah. Kalau kita lihat dari informasi ini, kalau 1 langkah ke belakang artinya dia mundur. Ya, artinya dia mundur ke belakang. Jadi kalau dibuat garis bilangannya, ini kita punya bilangan positif dan bilangan negatif. Oke, bilangan positif ketika dia maju melangkah ke depan. Tadi maju melangkah ke depannya sebanyak 2. Kemudian ketika dia mundur ke belakang, berarti dia bilangannya negatif. Gitu. Negatif 1. Ini juga sama, ketika maju 2 langkah, berarti dari titik ini, dari titik min 1, kita maju sebanyak 2 langkah. Maka dia berdiri di posisi 1. Gitu. Begitupun seterusnya. Ketika dia maju 3 langkah ke depan, ataupun ke belakang. Kayak gitu. Jadi, dari kesimpulan gambar ini, kita punya dia poinnya itu ada di titik akhirnya itu dia berdiri di minus 1. Gitu. Bisa dipahami nggak sampai sini? Untuk soal ceritanya. Bisa, Kak. Bisa ya? Jadi kayak bilangan biasa aja kalau misalkan untuk mutlak. Oke, ini masih soal cerita. Untuk soal perhitungannya belum ya. Nilai mutlak itu apa sih? Nilai mutlak itu ketika kita punya, misalkan di sini ada negatif 2. Ini misalkan mutlak dari 2. Kalau kita tuliskan, ini berarti jadi 2. Nilai positif. Kemudian mutlak negatif 3. Ini juga pasti akan hasilnya positif gitu. Jadi, kalau di mutlak itu pasti dia sifatnya positif walaupun dia angkanya negatif gitu. Hasil dari nilai mutlak itu hasilnya positif ya. Kita lihat di sini bilangan non negatif itu artinya 0 ya. Ketika 0 ini dinilai mutlakan, kita punya nilai 0 mutlak ya. Ini hasil nilainya akan 0 gitu. Ketika kita punya mutlak 2, dia hasil mutlaknya itu pasti akan 2. Begitupun seterusnya ya. Untuk bilangan positif ketika dihasilkan jadi positif juga nilainya. Jadi dia sendiri. Sementara kalau untuk bilangan negatif, kita punya negatif 2 nih. Ini juga sama, dia akan positif hasilnya. Kita punya negatif 5. Mutlak dari negatif 5 ini juga pasti hasilnya akan 5 positif ya.
Jadi baik itu nilai positif atau negatif, dia hasil akhir dari dimutlakan itu pasti positif. Itu udah syaratnya ya, syarat nilai mutlak. Di sini juga nanti akan belajar beberapa definisi lainnya mengenai sifat mutlak ya. Ya, yang tadi saya jelaskan, di mana ketika kita punya perpindahan yang dimana mutlak 3 ini nilainya akan 3 satuan. 3 satuan itu artinya ketika kita buat dalam bilangan, garis bilangan ini dari titik 0 sebagai titik acuan diamnya dia. Mulai dia bergerak, yaitu sebanyak 3 satuan, berarti ke kanan kalau positif. Kalau hasilnya negatif, di sini berarti dia ke kiri. Kemudian di sini 3/4 juga sama ya, dengan demikian sama seperti poin ke-1. Kalau untuk yang poin ketiga, dia mutlak dari 0 sama dengan 0, artinya dia diam, dia tidak bergerak di sini. Ya. Kemudian untuk poin yang keempat, mutlak dari negatif 5/2, ini hasilnya akan sama dengan 5/2. Dengan syarat, di mana si X-nya ini kurang dari 0. Ketika X-nya kurang dari 0, maka dia tandanya arahnya ke negatif. Sesuai dengan nilai mutlak yang awalnya. Jadi pahami nggak? Sampai sini. Ini juga sama untuk poin 5. Kita punya mutlak negatif 3. Hasilnya itu sama dengan 3. Tapi kenapa tanda panahnya ke arah negatif 3? Karena awalnya itu dia adalah bilangan negatif. Maka dia kalau untuk di garis bilangan dia tetap ke arah kiri, yaitu negatif. Jadi ngerti ya sampai sini? Ya, Kak. Bisa ya? Ya, Kak. Oke. Tadi juga sudah ada beberapa penjelasannya, nanti kalian baca aja ya. Penjelasannya, kenapa langkahnya positif, negatif. Karena itu sudah syarat menang. Di nilai mutlak, kita punya definisi utamanya yaitu ini. Ya, dimana definisi 1 mengatakan bahwa X ini merupakan bilangan real, yang dimana mutlak dari S, X ini dibaca dengan nilai mutlak X. Kita bisa definisikan seperti ini. Ya, contoh ketika saya punya misalkan mutlak dari 2, berarti mutlak dari 2 ini punya 2 kemungkinan, yaitu nilai 2 atau negatif 2. Ketika hasilnya di sini mutlak 2 itu sama dengan negatif 2, kita menggunakan syarat di mana X-nya kurang dari 0 berarti. Tapi ketika hasilnya dia itu positif, ya, hasilnya positif, maka si nilai mutlaknya itu X-nya lebih besar dari sama dengan 0. Tuh, ya. Ini di sini kan sudah dikatakan nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 merupakan bilangan itu sendiri, ya. Jadi tetap nilai positif gitu. Sedangkan untuk nilai mutlak dari suatu bilangan yang negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Lawan dari bilangan negatif itu artinya walaupun dia nilainya negatif, dia pasti hasilnya akan positif. Ya, lawan dari bilangan negatif itu sendiri. Ngerti nggak? Bisa dimengerti nggak sampai sini? Bisa, Kak. Bisa, oke. Kalau belum paham bilang ya. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dimana ketika kita punya mutlak dari 1/2, ini artinya 1/2. Dimana 1/2 itu dia menurut definisi adalah bilangannya positif, ya, si X ini. Maka syarat X-nya akan sama dengan, lebih besar sama dengan 0. Kita menggunakan sifat yang ini. Tapi ketika dia nilainya negatif, ya ini kan mutlak negatif 3. Dimana mutlak negatif 3 itu kan artinya negatif terhadap negatif 3, ini kan negatif pada negatif positif nilainya. Hasilnya akan tetap 3. Tapi syaratnya berbeda. Dimana mutlak negatif 3 ini, berarti kita menggunakan syarat yang ini di definisi. Ya, min X, dimana X-nya kurang dari 0. X-nya itu kan tadi sama dengan 3. Negatif 3 itu kurang dari 0 artinya.
dia termasuk bilangan negatif. Ini tiganya. Paham nggak? Paham, Kak? Paham ya? Oke. Ini definisinya, definisi pertama ya. Ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Dimana ketika ini ada beberapa soal ya. Oke, ini ada beberapa soal ya. Dimana di sini kita punya sifat yaitu kita diminta untuk menentukan X min 2 untuk X bilangan real, kemudian X mutlak dari X min 3, mutlak dari 2X plus 3, dan begitu seterusnya. Ini kita menggunakan definisi. Definisi yang pertama. Bagaimana ketika kita menggunakan definisi yang pertama? Tadi kan definisi pertama itu kan kita punya mutlak X, ya, sama dengan ini X min X, di mana untuk X-nya lebih besar dari sama dengan 0, dan untuk negatif X-nya itu kurang dari 0. Gitu. Sehingga ketika kita punya X mutlak X plus 2, ini artinya akan sama dengan apa? Kan X plus 2 sama dengan 0, di mana X-nya sama dengan negatif 2, atau dengan syarat X-nya kurang dari 0, ya. Berarti di sini 2, ini negatif 2 kan? Dia akan menghasilkan seperti itu. Paham nggak? Kenapa bisa negatif 2? Karena ketika negatif dari X plus 2, ya, ini kan kita bisa operasikan jadi negatif X plus 2 sama dengan 0, di mana negatif X, negatif 2 sama dengan ini apa? 0, ya, di mana min X-nya sama dengan 2. Atau X-nya sama dengan negatif, ini negatif 2. Sehingga kita punya syarat. Kita punya syarat di sini nanti akan negatif per negatif jadi positif. Itu kalau untuk menggunakan definisi yang pertama. Nah, kalau kita lihat di sini. Ini di sini kita punya poin titik 1, 2, di mana kita mencari persamaan nilai mutlak terhadap linear satu variabel, ya. Di mana kita diminta untuk menentukan jika nilai X-nya itu ada, apakah persamaan ini terpenuhi atau tidak, intinya itu kan. Nah, ini kita bisa menghitungnya, ya. Caranya bagaimana? Caranya ketika kalian punya nomor 1 dulu. Nomor 1 itu kan kita punya mutlak dari 2X min 1 sama dengan 7. Kalau kita menggunakan definisi, ya, definisi 1.1 yang tadi, ini kan kita bisa buat jadi mutlak 2X min 1 itu artinya sama dengan 2X min 1 ketika, ya, atau jika dengan syarat si X-nya itu lebih besar dari sama dengan setengah, gitu. Dan ketika mutlak dari 2X min 1 nilainya negatif, berarti di sini negatif 2X min 1 ketika si X-nya kurang dari setengah. Nah, ini nilainya kita dapat dari mana? Ya udah dari sininya kan, ini kalau kita operasikan jadinya apa? 2X min 1 sama dengan 7. Tadi itu kan ya. Dimana 2X itu sama dengan 7 plus 1. Atau X-nya sama dengan 8 per 2. Dimana X-nya sama dengan nilainya adalah 4. Ya. Min setengah, setengahnya dapat dari mana? Setengahnya ketika kita punya 2X min 1 sama dengan 0, maka nilai X itu sama dengan 1 per 2. Gitu.
Sehingga kita punya untuk yang pertama, X-nya sama dengan setengah atau lebih besar dari sama dengan 0. Ya. Dan untuk yang kedua, di mana ketika dia tandanya negatif, ini negatif 2X min 1, ini kan artinya apa? Negatif 2X plus 1 sama dengan 0. Ya. Di mana untuk negatif X-nya, untuk nilai X-nya, ya, ini jadi negatif 2X sama dengan negatif 1, X-nya sama dengan negatif 1/2. Atau dengan syarat yaitu nilainya setengah, ya. Dimana kita tahu awalnya dia negatif, maka setengahnya ini dia kurang dari 0. Gitu. Jadi X sama dengan setengah kurang dari 0. Tandanya yang berbeda. Oke, ini tandanya yang berbeda dia. Ya, jadi kalau kita operasikan, ini kan terhadap nilai yang positif ya. Kalau terhadap nilai yang negatif, bagaimana nanti? Kalau terhadap yang negatif, berarti kan ini nanti jadi negatif 2X min 1 sama dengan 7. Di mana ini nanti jadi negatif 2X, negatif kali negatif positif 1 sama dengan 7. Untuk X-nya, jadi negatif 2X sama dengan 7 min 1. Di mana negatif 2X ini sama dengan 6, sehingga X-nya sama dengan 6 dibagi negatif 2. Atau dengan kata lain, nilai X-nya itu pasti min 3. Gitu. Karena dia negatif hasilnya, negatif 3, maka sesuai syarat ya, di mana menurut definisi ketika hasilnya negatif, maka X-nya kurang dari sama dengan 0. Kalau ini kurang dari setengah. Kenapa? Karena kan tadi kita sebelumnya sudah mencari. Bisa dipahami nggak sampai sini? Atau ada yang ingin ditanyakan? Kak, kalau jawabannya himpunan gitu gimana? Himpunan? Iya. Oh, maksud kamu himpunan yang dimana nanti kita tahu nilai mutlaknya itu, ini kan berarti himpunan dari negatif 3 sama 4, gitu maksud kamu? Iya. Iya, berarti kan himpunan penyelesaiannya itu untuk X-nya itu ada terhadap 4, ya, dan ada yang terhadap negatif 3. Iya, hasilnya memang itu yang memenuhi persamaan si 2X min 1 sama dengan 7. Itu. Paham nggak sampai sini? Paham. Makasih, Kak. Iya. Ini juga sama untuk poin yang kedua ya. Poin yang kedua juga sama, kita cek satu persatu. Dimana kalau kita hitung ya, ini kan X plus 5 sama dengan mutlak dari negatif 6. Mutlak X plus 5 sama dengan negatif 6. Kalau kita buat menurut definisi yang pertama tadi, ini kan artinya apa? Artinya kan X plus 5 atau negatif X plus 5. Ya, gimana dengan syarat X-nya berapa sih dia? Ini kan kalau kita hitung berapa dia? X plus 5 sama dengan negatif 6. Ya, dimana ini untuk X-nya sama dengan negatif 6/5. Ini negatif 6/5. Gitu. Ini juga sama, jadi positif 6/5. Gitu. Nah, tapi kalau kita lihat, ya, untuk X plus 5 ini nggak ada yang memenuhi untuk bilangan real. Karena apa? Negatif 6/5 ini dia bukan termasuk bilangan real. Atau kalau kalian operasikan aja. Sorry. Dia tuh nggak ada persamaannya ya. Beda hal dengan yang ini nih. Kalau yang nomor 3, ini kan kita punya ya. Mutlak dari 4X min 8 sama dengan 0. Nah, baru ini kita bisa nih hitung satu persatu. Gimana untuk 4X min 8 sama dengan 0, ini artinya 4X sama dengan 8, di mana X-nya sama dengan 8/4. Atau nilai mutlaknya 2. Berarti dia punya persamaan kan, dia termasuk bilangan real.
gitu. Beda hal kalau yang ini kan kalau yang nomor 2 tadi X plus 5 sama dengan negatif 6 kan hasilnya itu negatif 6/5. Nah, ini bukan termasuk bilangan real. Oke? Jadi dia tidak ada himpunan penyelesaiannya. Ngerti nggak sampai sini? Nggak ada nilai X yang memenuhi. Paham nggak kalian? Kakak, Nah, boleh kasih ini nggak rumusan-rumusannya gitu loh, Kak? rumusan-rumusannya kayak gimana? Ini kan kita berdasarkan sifatnya tadi. Mana nih? Sifat definisi. Ini cara step by step dari definisi yang satu ini tadi mana nih? Nih, definisi yang satu ini. Ya, step by step-nya itu dia dari definisi yang ini. Definisi 1.1. Yang dimana syaratnya ketika mutlak X itu dia ada dua jenis ya. Ada yang terhadap bilangan positif dan ada yang terhadap bilangan negatif. Dimana dengan syarat ketika nilai hasilnya positif, berarti dia ada nilai yang memenuhi. Ya, X-nya itu memenuhi nilai mutlak itu sendiri. Dimana dengan syarat kalau positif itu X-nya lebih besar dari sama dengan 0. Tapi kalau untuk negatif X, ya hasilnya negatif X, ini syaratnya itu X-nya kurang dari sama dengan 0. Ya, untuk nomor 1, 2, dan 3 seterusnya, yang di soal tadi, dia termasuk ini ya, termasuk apa namanya? Pengerjaannya itu dari definisi 1 ini. Paham nggak? Sampai sini bisa dimengerti nggak? Dia dapetnya dari mana-mananya. Oh, nggak bisa, Kak. Afwan, Kak. Oke. Itu ya. Nah, terus kalau misalkan di sini, kalau nomor 4 deh, nomor 4. Nomor 4 ini bagaimana? Ini kan kita punya di sini negatif 5 mutlak dari 3X. Ya, 3X min 7 dengan 3X min 7 plus 4 sama dengan 14. Kalau kita operasikan menggunakan definisi yang pertama itu kan kemungkinan ada dua. Ada yang nilainya negatif, ada nilainya yang positif. Kalau kita hitung terlebih dahulu, kita operasikan, ya. Ini kan artinya negatif 5 mutlak dari 3X min 7 akan sama dengan, ini kan operasinya penjumlahan. Penjumlahan kita pindah ke ruas kanan, jadi tandanya negatif, ya. 14 dikurang 4, di mana negatif 5 mutlak dari 3X min 7 sama dengan 10. Oke? Nah, negatif 5-nya sendiri, ini kita pindah ruas ke sebelah kanan, karena dia operasinya perkalian, ya, maka ketika kita pindah ruas jadi pembagian. Jadi hasilnya di sini, mutlak dari 3X min 7 sama dengan 10 per negatif 5. Atau dengan kata lain, mutlak dari 3X min 7 sama dengan negatif 2. Oke? Nah, negatif 2 sendiri, dia nggak ada bilangan real yang memenuhi ya, karena bilangan real itu kan mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Bisa dipahami nggak sampai sini? Operasiannya. Untuk nomor 5, ya? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Kak. Oke, baik. Nah, untuk poin yang kelima, di sini kita punya mutlak dari 2X min 1 sama dengan mutlak dari X plus 3. Kita diminta untuk mencari X, ya, kalau ada X yang memenuhi setiap persamaan ini di sini. Nah, kita cari terlebih dahulu satu persatu. Di mana untuk 2X min 1 ini berdasarkan definisi kan tadi kita bisa buat jadi 2X min 1 ya, dengan syarat ketika 2X min 1 itu sama dengan X-nya sama dengan berapa? 1/2 ya. 1/2. Artinya X-nya lebih besar dari sama dengan 1/2 gitu.
Kalau di sini tandanya negatif, negatif 2x min 1, ya. Ini kalau kita hitung jadi kan negatif 2x min 1 sama dengan 0. Ini jadi min 2x plus 1 sama dengan 0, di mana untuk negatif 2x-nya sama dengan negatif 1. Atau dengan kata lain, x-nya nilainya setengah. Sehingga kita punya di sini x-nya syaratnya kurang dari setengah. Kenapa kurang dari tandanya? Karena kan menurut definisi kalau dia itu negatif ya, si mutlaknya negatif pasti x-nya kurang dari. Gitu. Tapi kalau mutlaknya dia nilai positif pasti lebih dari. Kayak gitu bedanya. Ya. Ini untuk yang si mutlak 2x min 1. Nah, beda hal kalau misalkan untuk mutlak x plus 3. Bagaimana cara pengoperasiannya? Ini kan berarti kalau berdasarkan definisi yang pertama ya, kita punya mutlak x plus 3 akan sama dengan, ini ada yang terhadap x plus 3 atau negatif x plus 3. Di mana ketika nilainya x plus 3 sama dengan 0, ini kan artinya x-nya sama dengan negatif 3. Gitu. Atau dengan syarat di sini x-nya lebih besar dari sama dengan negatif 3. Kemudian kalau di sini negatif, kalau negatif pasti x-nya kurang dari ya, tapi kurang dari berapa? Kita hitung dulu. Ya, kalau kita hitung negatif x mutlak x plus 3, ini kan artinya apa? Mutlak dari negatif x kurang 3 sama dengan 0. Gitu. Gimana nanti hasilnya itu jadi, ini aja deh, ini nggak usah dihitung ulang, karena kan dia nanti tandanya bedanya tuh di x-nya aja. Kalau di sini udah tanda minus, berarti di sini x kurang dari negatif 3. Kayak gitu. Ya. Kalau kita lihat dari persamaan ini kita bisa buat garis bilangannya. Ya. Ini kan udah diketahui kan, ada x plus 3, ada x min x plus 3, ini juga sama, ini kita sama-sama kita sudah ketahui. Berarti untuk garis bilangannya kurang lebih gambarnya kayak gini ya. Dimana ini kita punya mulai dari 1 nih. Ini dimulai dari 0. Kemudian tadi apa? Ada setengah ya. Berarti di sini ada setengah. Terus yang paling tinggi itu 3 kan. Untuk positifnya 3. Di sini negatifnya min 3. Nah, ini kita bisa hitung ya. Kita bisa gambarkan dalam garis bilangan di mana untuk 2x min 1 sama 2x plus 1, ini kita bisa hitung menjadi ketika dia nilainya lebih besar, maka lebih besar setengah, maka dia tanda panahnya seperti ke sana. Ya, tanda panahnya ke sana, ke arah kanan. Dimana ini berlaku terhadap 2x min 1, yaitu hasilnya 2x min 1. Tapi ketika dia bilangannya itu negatif hasilnya, maka dia ke kiri. Mulai dari setengahnya ini, karena kan kita tahu mulainya dari setengah. Ke kiri. Ya. Dimana ini berlaku untuk mutlak dari 2x min 1 terhadap negatif 2 plus 1. Hasilnya itu. Nah, yang tadi sudah kita jabarkan. Berlaku juga untuk x plus 3. Ya, x plus 3 juga sama. Ketika dia dimulai dari min 3, ini kan kita kalau misalkan dia positif, berarti arahnya ke sana dong. Ya, dimana ini berlaku untuk x plus 3, hasilnya jadi x plus 3. Kalau negatif juga sama ya. Kalau negatif berarti dia ke kiri. Kalau ke kiri, berarti tandanya gini kan, ini ke sana. Itu. Ini berlaku untuk mutlak x plus 3 sama dengan negatif x min 3. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Paham nggak kalian mengenai nilai mutlak satu variabel ini? Berdasarkan materi yang ada di buku. Insya Allah, Bu. Insya Allah, paham ya?
Itu step by step-nya ya, cara pengerjaannya. Oke. Terus ini ada yang ingin ditanyakan? Berarti ini tentang yang ini ya Bu, nilai mutlak persamaan ya? Ya, tentang persamaan, beda. Ada lagi nilai mutlak yang mengenai pertidaksamaan. Ini kita masih belajar mengenai persamaan nilai mutlak ya, yang dimana dia berdasarkan definisi pertama. Cara pengoperasiannya seperti itu. Kalau lebih seperti itu ya. Iya, iya Kak, makasih. Oke. Dan di sini juga ada beberapa sifat ya. Di sini ada sifat 1.1. Ini juga ya, mirip kayak definisi cara pengerjaannya, di mana untuk setiap A, B, C, dan X merupakan bilangan real dengan A-nya, dengan syarat A-nya itu tidak sama dengan 0. Kalau A tidak sama dengan 0, artinya A-nya ada nilai, entah itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke? Nah, kemudian di sini kita punya syarat yang pertama, kalau si mutlak X, AX plus B ini sama dengan C, yang dimana C-nya itu lebih besar dari sama dengan 0, artinya dia nilai positif ya. Maka sifat ini berlaku juga untuk mutlak AX plus B sama dengan C, di mana kita bisa simpulkan sebagai X-nya lebih besar dari sama dengan min B per A. Ya, langsung cepatnya min B per A. Ini juga sama. Tapi dengan syarat X-nya kurang dari sama dengan, ya, kurang dari X, kurang dari negatif B per A. Kemudian untuk sifat yang kedua, di sini kita punya, kalau mutlak AX plus B sama dengan C, di mana syaratnya itu C kurang dari 0, berarti dia nggak punya bilangan real yang memenuhi si persamaan mutlak AX plus B sama dengan C. Ini merupakan sifat ya, salah satu sifatnya. Oke. Ini deh, ini kan kita punya, ini ada latihan ya. Ini ada latihan 1.2, di mana kalau untuk yang pertama itu kita punya mutlak X min 1. Ya, kalau nggak usah yang ini deh, ini gampang. Yang nomor 2 deh, nomor 2 ini kan kita punya 2X min 6. Ya, berarti kan ini posisinya dia sebagai A, ini sebagai B kan. Ya, ya udah, syaratnya apa? Syaratnya min B per A, di mana X-nya ini dia akan lebih besar dari sama dengan 6 per 2, atau dengan kata lain 3. Gitu. Nah, kalau untuk yang negatifnya, berarti ini negatif mutlak dari 2X min 6, dia syarat X-nya akan kurang dari negatif 6 per 2, atau sama dengan 3. Negatif X-nya kurang dari 3. Gitu. Dia mengikuti sifat 1.1. Bisa dipahami nggak kalian sampai sini? Jadi ikutin aja sifatnya ya. Cara pengerjaannya kayak gitu. Ada lagi nggak yang ditanyakan sampai sini? Ini juga sama ya. Yang C juga sama, tapi kita hitung satu persatu mirip kayak yang saya jelaskan di sebelumnya. Oke, ini di sini ada samaan ini. Ada contoh ya, di mana kita diminta untuk menyelesaikan nilai X yang memenuhi persamaan ini. Bagaimana caranya? Ini sama ya, kita menggunakan definisi 1.1 juga. Ya, yang tadi di awal banget, yang saya sudah jelasin. Ini kita cari satu persatu, di mana untuk mutlak X min 3, ini kan dia akan berlaku di mana X min 3 itu syaratnya ketika X lebih besar dari sama dengan 3. Dan ketika min X plus 3, ini syaratnya X kurang dari 3 gitu.
Untuk 2x juga sama, di mana mutlak 2x min 8 sama dengan yang operasinya 2x min 8 atau min x plus 8. Min 2x plus 8. Gitu. Syaratnya ini x-nya lebih besar dari 4 atau x-nya kurang dari 4. 4 dari mana? 4 itu didapat dari 2x min 8 sama dengan 0. Di mana untuk 2x-nya sama dengan 8. Atau dengan kata lain, x-nya sama dengan 8 per 4, hasilnya 4. Sehingga x-nya lebih besar dari sama dengan 4. Ya. Jadi, untuk persamaan ini, kita tahu tadi hasilnya itu, ini x min 3 ditambah mutlak 2x min 8 akan sama dengan 5. Ini dia kalau dioperasikan berarti jadi x min 3 ditambah 2x min 8 sama dengan 5. Ya. Atau di sini 3x min 11 sama dengan 5, di mana 3x sama dengan 5 ditambah 11. Atau 3x sama dengan 16. Ya. Karena kan ini x. 1x ditambah 2x, sisanya 3x kan. Min 3 sama min 8 itu kan 11. Min 11. Yang sama dengan 5. Ini pindah ruas ke sebelah kanan jadi positif. Jadi 3x sama dengan 16. Ya. Gitu. Atau apa ya? Atau nilai akhirnya jadi berapa dia? Ini hasilnya x-nya sama dengan 16 per 3. Ini berlaku ketika dia tandanya sama-sama positif. Kalau salah satunya negatif, bagaimana? Kalau salah satunya negatif, berarti di sini jadi x min 3, mutlak x min 3, ya. Ditambah, apa ini? Mutlak dari negatif 2x plus 8, sama dengan 5. Jadi kita operasikan jadi x min 3 min 2x plus 8 sama dengan 5. Gitu. Dimana nanti ini x min x ya, min x ditambah 5 sama dengan 5, min x-nya sama dengan 5 per 5. 5 min 5, 0. Gitu. Jadi mengerti nggak sampai sini? Yang lain? Ada yang ingin ditanya? Kita ya. Jadi nanti kalian baca-baca lagi aja untuk materi ini, baru pengenalan ya, karena kan baru masuk ke materi bab selanjutnya. Ini pengenalan aja untuk persamaan nilai mutlak. Insya Allah nanti minggu depan saya bahas soal-soalnya. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada, Kak. Oke, untuk materinya berarti paham ya sampai sini ya. Nanti insya Allah tugasnya itu aja sih, nomor 3, 4, 6, sama 11 yang tadi untuk logaritma, sama nanti kuis. Ya, nanti saya adakan kuis insya Allah. Kuisnya nggak banyak, paling 4 atau 3 soal. Ada lagi yang ditanyakan? Kita hari ini lebih fokus ke materi sebelumnya ya, yaitu logaritma. Ini baru masuk ke bab 1, bab 2. Iya, Kak. Oke, baik, kalau misalkan sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Kalian semangat belajarnya. Untuk referensinya, bukunya nanti saya upload ya, materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau misalnya masih banyak kesalahan atau kekurangan saya dalam mengajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Kak Afwan, minta ridhonya. Amin. Ya,